Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadatul Ulfia. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah konservasi. Jadi di sini saya dengan beberapa rekan saya akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan konservasi di Indonesia. Konservasi di Indonesia itu merupakan kegiatan penyelamatan alam yang telah dilakukan sejak dulu, sejak masa nenek moyang kita, yang dimana itu dilakukan sebagai rasa syukurnya kepada Sang Pencipta dan agar anak cucunya itu dapat menikmati keindahan alam ini. Konservasi itu dimulai sejak zaman Kerajaan Nusantara, di mana ada beberapa tanda-tanda nih terjadinya konservasi pada zaman itu. Kenapa kita memerlukan tanda-tanda atau bukti? Karena di masa itu tidak ada yang namanya digital, apalagi gadget seperti sekarang ini. Jadi tidak ada bukti real bahwa mereka melakukan konservasi. Jadi kita hanya bisa percaya bahwa ada terjadi konservasi dari hukum-hukum alam pada saat itu. Yang pertama, kepercayaan masyarakat tentang hukum alam. Pada zaman dulu itu, nenek moyang kita itu sangat percaya bahwa adanya hukum alam. Alam itu adalah sangatlah sakral dan juga ketika kita ini merusak alam, maka alam akan membalas seperti kita melakukan kejahatan padanya. Itulah hukum alam yang mereka percayai sejak dulu. Kemudian yang kedua, ada kepercayaan masyarakat terhadap mistifikasi benda-benda suci. Jadi mereka tuh percaya bahwa adanya tuh benda-benda suci, seperti jangan mengambil bebatuan di situ, dianggap itu adalah bebatuan keramat, perpohonan, rawa-rawa atau hutan, jangan ke tempat itu. Mereka mempercayai bahwa itu tuh ada. Jadi itu dapat mencegah pengambilan secara ilegal. Kemudian yang ketiga, ada kepercayaan masyarakat tentang penjaga alam. Jadi mereka tuh percaya bahwa alam itu ada yang jaga. Jadi jangan sampai kalian itu rusak alam, maka nanti dia akan marah, akan murka, maka akan terkena imbas lagi kepada kita. Kemudian banyak juga dilakukannya ritual-ritual seperti persembahan, kenduri-kenduri itu banyak mereka melakukannya sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu pasti adanya dukungan besar itu dari tokoh-tokoh tertinggi. Ya, tokoh-tokoh tertinggi zaman dulu itu ya pasti raja ya. Kalau rajanya mendukung, pasti rakyatnya juga akan ikut. Kemudian kita akan masuk ke kerajaan pertama. Kerajaan pertama itu adalah kerajaan Majapahit, yang dimana Wikramawardhana merupakan raja kelima yang sekaligus juga menantu Wayang Wuruk. Pada saat itu dia tuh mengumumkan yang namanya tuh Prasasti Malang. Prasasti Malang ini merupakan prasasti yang bisa kita anggap sebagai bukti bahwa adanya konservasi pada zaman kerajaan Majapahit, karena ada 3 poin penting yang dapat kita ambil dari prasasti atau pengumuman yang dia sampaikan. Yang pertama, berkewajiban mengamati padang alang-alang di lereng Gunung Lecar. Jadi setiap masyarakat dari kerajaan Majapahit wajib mengamati atau menjaga padang alang-alang di lereng Gunung Lecar, yang dimana ini dilakukan agar tidak terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua, masyarakat itu dilarang menebang pohon kayu di hutan kekayu. Iya, maksudnya itu secara ilegal, secara berlebihan. Dan yang ketiga, dilarang memungut telur penyu dan juga getan. Jadi karena sejak dulu emang penyu dan getan itu adalah sesuatu yang populasinya tuh emang udah sedikit. Jadi sejak ini pun mereka tuh udah melarang banget adanya pemungutan ini secara ilegal. Kita masih di kerajaan Majapahit. Ketika penataan ruang itu yang dilakukan oleh si raja tadi udah berjalan lancar dan udah bertahun-tahun berjalan. Kemudian ada juga nih salah satu tradisi yang dilakukan oleh suku Halmahera. Mereka itu menetapkan 2 hukum gitu. Yang pertama disebut dengan boboso. Boboso itu merupakan konsep larangan untuk memakan, mengambil atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan adat. Mereka tuh melarang masyarakatnya tuh mengambil secara ilegal makhluk hidup yang ada di perairan, karena tuh
Halmahera itu adalah daerah pesisir pantai gitu, dilarang untuk diambil secara berlebihan gitu. Kalau untuk dikonsumsi seperti biasa sih boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua itu disebut dengan ngasi. Ngasi itu adalah ketetapan dalam bentuk pungutan. Jadi mereka itu, kita bisa katakan seperti itu, kepala suku lah. Mereka tuh akan memungut bayaran, tapi bayaran itu nggak dipungut sembarangan. Bayaran itu juga akan dimanfaatkan lagi sebagai sumber daya alam di daerah tersebut. Kemudian ada kerajaan kedua. Kerajaan kedua itu adalah kerajaan Sriwijaya. Ini juga dibuktikan dengan adanya prasasti. Prasasti di sini adalah prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini merupakan prasasti dengan naskah yang sangat panjang pada zaman kerajaan Sriwijaya ini. Jadi pembuat kebijakan ini adalah Srijaya Nasa, di mana dia menetapkan bahwa yang pertama itu adalah instruksi untuk menjaga lingkungan. Jadi seluruh masyarakatnya tuh dituntut untuk menjaga lingkungan. Karena kan pada saat itu kan emang udah lingkungannya tuh masih real banget. Jadi mereka udah dituntut untuk menjaga alam. Kemudian yang kedua, mereka itu membicarakan tentang lingkungan hidup dan penataan ruang. Sejak saat itu yang dimana alam itu masih sempurna, jadi itu mereka udah mulai menata ruang dan juga lingkungan hidup mereka. Jadi si raja ini dia tuh udah mengklopkan sama menteri-menterinya itu atau bawahannya itu bahwa untuk hutan itu jadikan sebagai tempat pemasokan bagi kerajaan juga, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Kita tuh dapat memanfaatkan alam dengan cara yang tidak berlebihan. Itu maksud dari penataan ruang. Yang ketiga itu adalah mulai dilakukan penanaman tumbuhan-tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tanaman yang ditanam itu seperti pohon pisang kah, pohon ini kah, pohon itu kah, sehingga masyarakat tuh dapat menikmati hasilnya. Itu maksud tujuan dari penanaman tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena zaman dulu itu pasti tuh ketika melakukan perjalanan nih, pasti mereka tuh menggunakan kereta kuda atau juga kuda, atau bahkan ada yang berjalan kaki kan. Itu kan biasa untuk kaum bawahan gitu. Si raja ini dia tuh udah memikirkan bahwa ketika mereka berhenti, ketika beristirahat, setidaknya mereka tuh enggak kelaparan. Itu tujuannya. Memang sih enggak dijelaskan tentang secara real konservasi, tapi di sini tuh udah menjelaskan bahwa kita itu harus menjaga lingkungan. Itu sih yang bisa diambil dari masa ini. Kemudian kita akan lanjut ke kerajaan ketiga. Kerajaan ketiga itu adalah kerajaan Mataram Hindu. Jadi pada zaman ini Raja Tulodong mengumumkan titahnya yang berisi bahwa hak raja atas tanah, bahwa tanah hutan yang diperlukan raja ditentukan oleh raja sendiri batasnya. Tetapi apabila menyangkut tanah sawah hak milik rakyat, maka raja harus membelinya terlebih dahulu. Oke, kita bisa menganggap ini adalah sebagai di zaman kita yang sekarang demokrasi ya, menganggap ini adalah sebuah hal yang kurang pantas dan juga egois. Tapi ternyata ada manfaatnya juga dari sistem yang dia gunakan. Yang pertama, dia itu sampai menciptakan manfaatnya tadi nih, perdagangan internasional. Wow, perdagangan internasional. Perdagangan ini itu bukan perdagangan biasa aja, tapi dari hasil hutan tadi dia itu memperoleh kayu berkualitas tinggi yang serupa dengan kayu owak di Eropa. Bukan hanya dia dapat menghasilkan kayu yang menyerupai kayu Eropa, tapi dia juga menghasilkan kayu jati. Kayu jati ini itu digunakan untuk membuat kapal. Sampai pada masa ini tuh tumbuhnya itu industri perkapalan. Wow, memang sih tadi titah yang dia keluarkan memang pertama membuat kita itu shock banget gitu kan, tapi hasil yang diperoleh oleh masyarakatnya tuh emang wow banget, sehingga penebangan kayu ini tuh terus berlanjut sampai kedatangannya bangsa Belanda di akhir abad ke
ke-16. Kita lanjut ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini tuh beda banget sama konservasi yang tadi nih, beda banget. Kenapa? Karena di sini tuh konservasinya itu udah berstatus ya. Maksudnya di sini tuh konservasinya tuh udah ada namanya, udah jelas bukti bahwa emang ada konservasi. Sampai sekarang itu disebut dengan Taman Nasional Kutai. Jadi sejarah singkatnya tuh, pertama nih, seorang ahli geologi yang bekerja pada The Royal Batavian of Company, si Insinyur Wickham ini, dia mengusulkan kawasan sebagai Wild Reservoir Kutai, yaitu seluas 2 juta hektar pada tahun 1932. Selang 2 tahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan tersebut sebagai Forestry Reservoir dengan SK-nya. Kemudian pada tahun 1936 itu barulah si Sultan Kutai ini dia tuh menyetujui kawasan tersebut sebagai Jima Reservoir atau Suaka Marga Satwa dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Yang keempat, ada nih Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi dia tuh mengesahkan status tersebut nih, status real bahwa Taman Nasional Kutai udah mulai nih. Itu tahun 1950. Kita akan masuk ke kerajaan terakhir. Ini tuh Kerajaan Samudra Pasai. Jadi semenjak masuknya agama Islam nih pada tahun 1078 Masehi di Perla, ada juga nih beberapa berita tentang adanya konservasi pada saat itu. Ada titah raja yang keluar, memang gak berstatus seperti di Kutai, tapi ini masih berupa titah raja. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, hak tertinggi dalam penguasaan tanah dan hutan di Aceh bukanlah pada raja, melainkan pada Allah yang Maha Kuasa. Tapi di sini kita percaya pada Allah, bahwa Allah memiliki segalanya dan kita nggak bisa menghak itu sebagai hak kita. Kemudian yang kedua, semua tanah dan hutan dalam wilayah kemukiman di Aceh selama belum berada dalam kekuasaan seseorang dinamakan tanah hakullah atau hak Allah atau utun potu Allah. Poin ketiga itu ada setiap orang, warga masyarakatnya dapat dengan leluasa menebang kayu sekedar ya. Tadi dia mengatakan leluasa, tapi sekedar untuk bahan perumahannya, mengambil hasil hutan, berburu binatang dan juga mencari ikan. Apabila hal ini dilakukan dengan mata pencaharian, mereka akan berkewajiban untuk memberikan sebagian hasilnya untuk desa. Masyarakat boleh menebang kayu, boleh sebagai bahan perumahannya, kemudian boleh mengambil hasil hutan, boleh berburu, boleh mengambil ikan, tapi sekedarnya. Jadi ketika mereka melakukan itu sebagai mata pencaharian, mereka harus berkewajiban untuk membayar hasilnya itu untuk desa. Pengumuman ini tuh bukan hanya sekedar pengumuman, juga ada salah satu nih orang Belanda ya, Snack Vergroege ini, dia itu menuliskan dalam bukunya The Acres. Jadi itu barang siapa hendak menggarap rimba ataupun hendak mengumpulkan hasil-hasil hutan, mereka itu bebas, tapi salah satunya pembatas kebebasan itu adalah mereka tuh nggak boleh mengambil secara berlebihan. Itu sih maksud dari kumpulan yang dia tuliskan. Oke, cuma ini ya beberapa kerajaan yang berhasil kami ketahui atau ada bukti bahwa memang di situ terjadi konservasi. Mungkin banyak banget ya kekurangan, mungkin ada juga beberapa kerajaan lain yang melakukan konservasi tapi tidak diketahui karena ya sistem dulu ya, kecuali mereka mengandalkan penasihat kerajaan untuk menulis sejarahnya agar ya kita pada zaman sekarang ini dapat mengetahui sejarah seperti saat ini.
Inisiatif konservasi itu bisa berasal dari dua sisi, yaitu bisa dari individu maupun dari pemerintah itu sendiri. Pada masa kolonial Belanda itu kan sangat panjang masanya. Kolonial Belanda itu menjajah Indonesia itu sampai 3,5 abad. Jika dilihat dari sisi inisiatif konservasi, maka ada seseorang yang bernama Cornelis Kastelein. Ia berkebangsaan Belanda dan juga seorang pegawai di VOC. Maka dari itu, pada tahun 1714, sebelum ia meninggal, ia menuliskan surat wasiatnya. Ia menyatakan bahwa ia memiliki sebidang tanah di daerah Pulau Jawa, khususnya di daerah Depok, dan lebih rincinya yaitu di daerah Cibodas, akan ia berikan kepada para pengikutnya. Lalu, para pengikutnya tersebut membuat suatu komunitas. Komunitas tersebut bernama Lembaga Cornelis Kastelein atau yang disingkat dengan LCC. Untuk mengenang jasa dari Cornelis tersebut, maka mereka membuat sebidang tanah tadi menjadi sebuah kawasan yang dilindungi. Kita akan membahas siapa sih sebenarnya Cornelis Kastelein itu. Jadi beliau adalah salah seorang pegawai di bidang pembukuan VOC. Dia juga dikenal sebagai saudagar senior yang kaya di VOC. Maka dari itu, dia juga mempunyai banyak tanah dan juga pandai dalam berdagang. Cornelis juga banyak memiliki peran di VOC. Di Indonesia dia memiliki komunitas pertanian, banyak jasa-jasa dia pada bidang tersebut. Pada tahun 1889, Direktur Lans Plantain Twin yang sekarang dikenal dengan Kebun Raya Bogor mengusulkan hutan Cibodas. Hutan Cibodas tadi itu hutan yang diberikan oleh Cornelis tadi untuk dilindungi dengan tujuan kepentingan penelitian. Kawasan ini juga diperluas pada tahun 1925 mencakup pegunungan Gunung Gede dan pegunungan Pangrango. Sekarang kita kenal dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kawasan tersebut juga bertujuan untuk melindungi air di kawasan perkotaan khususnya Jakarta. Jika kita lihat dari sisi pemerintahan, maka bisa kita bagi dengan dua masa. Pertama, pada masa VOC atau Perserikatan Dagang Belanda, dan yang kedua, pada masa Hindia Belanda. Sejarah singkatnya pada masa VOC atau Perserikatan Dagang Belanda yang kurun waktunya itu dari tahun 1602 sampai 1799, pemerintah VOC masih menduduki Indonesia. Jadi sebelum datangnya pemerintah Hindia Belanda, maka Indonesia dijajah oleh pemerintah VOC atau pasar utama VOC itu daerah Jawa dan Madura. Mengapa di daerah Jawa dan Madura? Karena di sana terdapat banyak rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang utama mereka. Lalu Company atau VOC ini bertujuan untuk mendapatkan komoditas dengan harga dan biaya yang murah. Komoditas yang mereka utamakan itu sendiri seperti rempah-rempah, lada, kopi, dan hasil hutan seperti kayu jati Jawa. Kayu jati Jawa itu mereka buat untuk bahan dasar pembuatan kapal-kapal mereka, karena mereka datang ke Indonesia itu menggunakan kapal-kapal jajahan yang sangat besar. Sebelum VOC berkuasa pada tahun 1619, kepemilikan atas tanah hutan itu masih berada di tangan para raja yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Maka dari itu, raja mendistribusikan tanah tersebut kepada para pegawainya, lalu memberikannya kepada masyarakat sebagai ganti gaji mereka. Mereka mengelola tanah dan hasil hutan yang diberikan oleh raja tersebut, sehingga mereka pun dapat hidup melalui hasil dari tanah maupun hutan yang diberikan raja tersebut. Hasil hutan maupun tanah yang dikelola oleh masyarakat tersebut dikenakan pajak. Tanah yang dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat digunakan sebagai sumber pendapatan untuk masyarakat itu sendiri dan juga sebagai sumbangan tenaga kerja untuk kerajaan. Pada saat VOC telah datang, masyarakat juga telah ahli dalam mengelola hasil hutan. Maka dari itu, VOC itu sendiri juga memiliki strategi bagaimana untuk mendapatkan komoditas ataupun hasil hutan tersebut. VOC memanfaatkan keahlian tenaga masyarakat ini untuk mendapatkan hasil hutan yang telah dikelola oleh masyarakat. VOC tinggal mengatur dan memanfaatkan keterampilan penduduk tersebut untuk meningkatkan komoditas yang ia inginkan. Pada tahun 1620 pun VOC mengeluarkan larangan bagi siapapun yang menebang kayu tanpa izin, maka akan mendapat hukuman. Lalu VOC juga mengeluarkan aturan bagi yang ingin menebang hutan, maka ia akan dikenakan bea cukai sebesar 10%. Dulu juga ada orang etnis Cina yang meminta izin kepada VOC untuk melakukan penebangan hutan dan mengambil hasil hutan tersebut berupa kayu, sehingga
sehingga ia pun juga mendapatkan bea cukai 10% dan bea cukai tersebut diberikan kepada VOC. Lalu pada 8 September 1803, VOC juga mengeluarkan plakat atau aturan tentang hutan tersebut. Jadi VOC menjelaskan dalam aturan tersebut bahwa wilayah hutan dari barat Pulau Jawa sampai timur Pulau Jawa berada di bawah penguasaan VOC itu sendiri. Walaupun beberapa hutan tersebut masih berada, pemilikannya masih pada para tangan raja, tetapi lama-kelamaan tanah maupun hutan yang dimiliki oleh raja tersebut juga terus diawasi oleh VOC akan menjadi milik VOC itu sendiri. Lalu VOC pun mengelola semua hutan yang berada di Pulau Jawa, tentunya mengambil hasil hutan tersebut. Baik raja maupun penduduk pribumi itu sendiri, jika melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh VOC, maka akan mendapatkan hukuman badan atau hukuman fisik. Pada masa penjajahan VOC, hutan di Indonesia cukup banyak ditebang karena mereka memerlukan hasil hutan yang berkualitas tinggi juga. Masuk kepada masa penjajahan Hindia Belanda 1850 sampai 1942. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini, seperti yang kita ketahui, mereka fokusnya kepada gold, glory, dan gospel. Maksudnya itu pada perdagangan, pada pemerintahan, dan juga kepada penyebaran agama. Lalu di sini mereka mencoba memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak akibat pengelolaan hutan yang tidak baik pada masa penjajahan VOC dulu. Pada tanggal 10 September 1865, VOC pun juga mengeluarkan reglemen tentang hutan. Reglemen hutan tersebut berisi tentang bagaimana kegiatan mereka untuk mengkonservasi hutan yang berada di wilayah jajahan mereka. Pada tanggal 10 September 1865, pemerintah Hindia Belanda pun mengeluarkan peraturan tentang reglemen hutan. Reglemen hutan itu merupakan titik awal di mana kegiatan konservasi akan dilakukan. Reglemen hutan tersebut merupakan peraturan secara tertulis yang upaya konservasi sumber daya alam. Awal mula tentang peraturan konservasi hutan tersebut juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kekurangan tersebut musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara teratur dan tidak teratur. Kedua, banyak keluhan mengenai pembabatan hutan guna pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perkapalan, bahan bakar, dan lain-lainnya. Jadi walaupun reglemen hutan ini telah dibuat secara tertulis, tetapi masih juga ada beberapa kekurangan dan memberikan efek negatif kepada hutan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintahan Hindia Belanda juga terus memperbaiki dan menanggulangi di mana masalah tersebut agar bisa diatasi, sehingga eksploitasi terhadap hutan di Indonesia itu juga semakin lama semakin berkurang. Lalu pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan peraturan tentang hutan yang bernama Ordonasi Hutan. Di sini hukum tertulisnya lebih tegas dan lebih ketat, sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut yang mengelola hutan tersebut juga mendapatkan hasil, masih bisa mengelola hutan tersebut dan hidup dari hasil hutan tersebut. Ordonasi hutan ini juga merupakan suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan reglemen hutan sebelumnya, sehingga pada masa dibuatnya ordonasi hutan ini banyak dijadikannya wilayah-wilayah hutan di Indonesia ini menjadi suaka marga satwa dengan SK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ini SK-nya beberapa macam suaka marga satwa yang bisa kalian lihat. Suaka marga satwa ini beberapa juga berdiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi konservasi pada masa Belanda itu sangat banyak mendapatkan efek negatif maupun efek positif. Efek negatifnya itu berada pada masa VOC karena mereka terus mengeksploitasi hasil hutan tanpa adanya kegiatan konservasi, dan masa pemerintahan Hindia Belanda kegiatan konservasi dilakukan. Pemerintahan militer Jepang membagikan 3 wilayah komando. Yang pertama ada Jawa dan Madura, kedua Sumatera, dan yang ketiga ada Indonesia bagian timur. Nah, pada tanggal 7 Maret tahun 1942, pemerintahan militer Jepang ini mengeluarkan undang-undang
di mana disebut dengan Osamu Sirih. Nah, pada tahun 1942 dengan nomor 1 yang berlaku di kawasan Jawa dan Madura dimaklumatkan bahwa seluruh wewenang dan badan-badan pemerintahan dan semua hukum serta peraturan yang ada berlaku selama ini, tetapi dinyatakan berlaku kecuali bertentangan dengan peraturan-peraturan militer. Pada zaman penduduk Jepang, kegiatan konservasi yang telah ada dilakukan pada zaman kependudukan Belanda tidak diteruskan karena adanya pengakibatan seperti usaha berencana pada bidang pelestarian alam disebut dengan PA tidak ada. Yang kedua, karena secara kebetulan suaka alam Bromo dapat terjaga karena adanya nilai ritual agama Hindu. Yang ketiga, suaka alam Depok rusak. Nah, dengan demikian sudah jelas bahwa semua hukum dan undang-undang yang berlaku pada masa kolonial Belanda tetap diakui tidak sah oleh pemerintahan militer Jepang sebagai penjajah berikutnya. Sehubung dengan berlakunya Osamu Sirih pada tahun 1941 dengan nomor 1 tersebut, maka dalam bidang hukum kehutanan tetap berlaku dengan ketentuan yang sudah ada pada masa kolonial Belanda, yaitu sebut dengan Bosjodonansi atau ordonansi hutan dengan tahun 1927 beserta dengan berbagai peraturan pelaksanaan. Pada zaman awal kemerdekaan ini, kegiatan konservasi terhenti karena seperti yang kita ketahui pada zaman atau pada kolonial Jepang, di situ terjadinya perang sehingga kegiatannya ini harus terhentikan, yaitu kalau tidak salah pada tahun 1950 sampai 1959, lama banget. Dan pada tahun 1951 di sini pemerintah sudah mulai membuat sebuah lembaga atau dibentuknya seksi PA, yaitu pelestarian alam. Nah, di sini PA menjadi bagian untuk meningkatkan kegiatan konservasi dan juga membangkitkan lagi pelestarian alam sehingga SDA di Indonesia itu semakin bagus. Nah, dan pada tahun 1957 diubah menjadi lembaga pengawetan alam dan lembaga pusat penyelidikan alam pada era demokrasi. Jadi PA ini pada tahun 1957 tuh kayak dia tuh ganti organisasi, bukan lagi pelestarian alam tapi menjadi pengawetan alam dan lembaga pusat penyelidikan alam. Nah, di sini kegiatannya apa aja sih? Yang pertama ada rehabilitas SM, penertiban perburuan, kerjasama internasional dan menyusun rencana kerja. Nah, di sini ada terdapat beberapa gambarnya, ya, beberapa gambar kegiatannya. Kita lanjut lagi ke zaman atau konservasi di zaman Orde Baru, yaitu di mana pada zaman ini yaitu pada tahun 1966 sampai 1998 ya, lama banget, panjang. Khususnya pada tahap prapelita. Jadi di sini dibagi menjadi beberapa pelita ya, karena adanya kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada pelita 1, pelita 2, pelita 3 dan 4 dan 5. Ini mengikuti hukum yang produk yang diberikan oleh Belanda. Nah, makanya karena diikuti hukum-hukum Belanda, makanya dibuat pelita 1, pelita 2, pelita 3 sampai pelita 5. Nah, pada pelita 1 pemerintah melakukan pekan penghijauan serta menetapkan hutan SA, suaka alam, dan wisata 268 lokasi. Nah, kemudian membentuk 30 seksi PPA, yaitu pelindungan dan pengawetan alam. Nah, pada era pelita 1 ini sudah ditetapkannya undang-undang mengenai pelindungan flora dan fauna di Indonesia. Dan ada beberapa contohnya tuh kayak beberapa flora dan fauna yang dibilang ini langka, jadi kalian nggak boleh ngerusakin, nggak boleh kalian buru gitu, kayak harimau Sumatera, gajah Sumatera gitu. Baik, saya akan menjelaskan tentang konservasi pada pasca reformasi. Konservasi pada pasca reformasi ini dimulai dari tahun 1998 sampai tahun 2004 yang dipimpin oleh Presiden Habibie, Abdurrahman, Megawati,
serta Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Pasca reformasi yang berupa menata kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan reformasi konstitusi, reformasi legislasi, dan reformasi birokrasi. Pasca reformasi ini sempat terjadinya tantangan baru ataupun masalah, yaitu masalah kerusakan hutan yang meningkat dari 1,87 hektar menjadi 2,83 juta hektar yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Jadi mereka, karena kerusakan hutan semakin meningkat, mereka mengadakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan, yaitu KPH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana hutan yang menjadi hutan lebih baik. Ada konservasi pada zaman milenial. Konservasi pada zaman milenial ini adanya Hari Konservasi Alam Nasional, yaitu HKAN, yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengusulkan tema Spirit Konservasi Alam Milenial, partisipasi aktif dan sifat kritis generasi milenial khususnya di media sosial diharapkan dapat menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap konservasi keanekaragaman hayati di tanah air ini. Tujuan HKN agar konservasi dapat dipahami oleh generasi muda. Tanggung jawab konservasi alam merupakan tanggung jawab bersama termasuk generasi muda yang merupakan pewaris negeri.